Halo sahabat rumah belajar, pada saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia tengah berada di musim penghujan. Tentu menjadi hal yang paling nikmat apabila di malam hari, di bawah rintik air hujan, kita nikmati sambil menyantap semangkuk mie kuah. Apalagi kalau mie-nya rasa soto, diberi tambahan telur, sosis, bakso, dan sedikit cabai rawit. Akan tetapi, sadarkah sahabat rumah belajar bahwa ada satu hal penting yang selalu kita lakukan ketika sedang memasak mie? Kita selalu memastikan bahwa air yang digunakan untuk merebus mie telah mendidih pada suhu 100 derajat Celcius sebelum mie beserta dengan bahan-bahan lainnya dimasukkan. Nah, dari hal tersebut, pernah tidak sahabat rumah belajar bertanya, mengapa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius? Kemudian, apakah air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dalam kondisi apapun? Nah, untuk tahu jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Sahabat rumah belajar, suhu yang dibutuhkan suatu zat cair untuk mendidih disebut sebagai titik didih. Lebih jelasnya, titik didih merupakan suhu yang dibutuhkan agar nilai tekanan uap suatu zat cair sama dengan nilai tekanan udara di sekitarnya. Sahabat rumah belajar tentu sudah memahami bahwa ketika suatu zat cair dipanaskan, maka secara perlahan jarak antar partikel di dalamnya akan saling berjauhan dan kemudian membentuk uap. Semakin banyak panas yang diterima partikel-partikel zat cair, maka akan semakin banyak juga uap yang terbentuk, dan nilai tekanan dari uap yang dihasilkan juga akan meningkat. Untuk dapat mendidih, uap-uap yang dihasilkan dari pemanasan zat cair akan berusaha melawan tekanan udara dari luar dan kemudian naik ke atas permukaan. Apabila nilai tekanan uap yang dihasilkan dari pemanasan zat cair telah sama dengan nilai tekanan udara luar, maka uap-uap tersebut akan mampu meloloskan diri, kemudian naik ke atas permukaan, dan penguapan pun terjadi pada seluruh bagian zat cair. Dan inilah yang kita sebut sebagai peristiwa mendidih. Nah, berbicara mengenai air, apabila air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, artinya pada suhu tersebut, nilai tekanan uap hasil pemanasan air telah sama dengan nilai tekanan udara dalam keadaan standar, yaitu 1 atmosfer. Ibaratnya, jika kita memanaskan air, maka akan terjadi pertarungan antara partikel-partikel uap air melawan tekanan dari partikel-partikel udara di sekitar. Pada daerah dengan nilai tekanan udara standar atau 1 atmosfer, maka air perlu dipanaskan hingga suhu 100 derajat Celcius agar tekanan dari uap-uap yang dihasilkan dapat melawan tekanan udara di sekitar dan naik ke atas permukaan. Nah, dari konsep tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai suatu titik didih bergantung pada nilai tekanan udara di sekitarnya. Sehingga, apabila sahabat rumah belajar memanaskan air pada daerah dataran tinggi, di mana nilai tekanan udara pada daerah tersebut lebih rendah dari 1 atmosfer, maka air yang dipanaskan dapat mendidih sebelum mencapai suhu 100 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena air tidak membutuhkan suhu hingga 100 derajat Celcius untuk menghasilkan nilai tekanan uap yang sama dengan nilai tekanan udara di sekitarnya. Kemudian, suatu zat cair juga dapat mengalami kenaikan titik didih apabila ditambahkan suatu zat terlarut ke dalamnya. Contohnya gula pasir yang dilarutkan ke dalam air. Walaupun berada pada daerah dengan nilai tekanan udara standar, air yang telah melarutkan gula pasir akan membutuhkan suhu lebih dari 100 derajat Celcius untuk mendidih. Hal ini disebabkan oleh keberadaan partikel-partikel zat terlarut menghambat pembentukan dan pergerakan uap-uap air yang berusaha naik ke atas permukaan. Sehingga, agar suatu zat cair yang mengandung zat terlarut dapat mendidih, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Oke sahabat rumah belajar, demikian pembahasan mengenai air yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kiranya informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video lainnya. Sekian dan terima kasih.